Pada suatu malam ada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah kemudian niat bersilaturahim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Sekarang para habaib sudah kalah. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berani berdebat dengan si penuduh. Sontak saya kaget. Tentang masalah apa? Ya ini Ustadz, tentang masalah yang rame-rame nasab. Bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah, sebuah kitab yang meragukan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kali Al-Fakir pikirkan adalah, loh berarti guru-guru saya salah semua. Baik di Sidogiri ataupun yang lain. Berarti salah semua dong. Yang kedua, berarti Nahdlatul Ulama. Yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sadaba alawi. Seperti Kiai Haji Maimun Zubair. Seperti Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Seperti Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Atau Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Ash'ari. Atau kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Manan At-Termasi. Atau kita banyak sekali yang mengakui para sadaba alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang yang alim, allamah. Salah satu kitab yang beliau tulis yang dipelajari seluruh pesantren adalah Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Beliau mengakui sadaba alawi. Satu pikiran, berarti semua ulama salah dong. Ketika ada orang yang membuat sebuah tesis, karya membatalkan nasabah alawi. Karena curiga dan penasaran, saya minta kitab itu kepada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah. Adakah kitab PDF-nya atau Anda memiliki kitab? Lalu dia berikan, ini kitabnya. Berikan saya waktu 1 minggu untuk mempelajari kitab ini. Setelah 1 minggu, insya Allah Al-Fakir akan memberikan statement mengenai kitab tersebut. Ternyata setelah waktu 1 minggu berlalu, banyak Al-Fakir temukan kesalahan. Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan di awal-awal, ketika si penuduh, si penulis buku itu menarasikan bahwa termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengungkap, menggali nasab yang masih ikhtilat, yang masih campur, yang masih terjadi syubhat. Maka di sanalah Al-Fakir yakin bahwa si penulis bukan sesuai dengan data ilmiah, tetapi sesuai dengan nafsu pribadi. Karena tidak ada para ulama yang mengatakan ikhtilatun nasab itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengungkapnya. Tidak ada. Kalau kita buka kitab Al-Hawi, karya Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Hadithiyah atau Fatawa Al-Kubra, dan para ulama yang lain, ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, kemudian tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah para ulama langsung menghajar, menfitnah, merobohkan statementnya, lalu mengajak debat seluruh dunia? Tidak ada. Yang seperti itu tidak ada. Para ulama sudah tawakuf. Kita secara ilmiah, antum bukan keturunan Rasulullah. Andaikan dia terus menarasikannya, maka nanti amir yang akan memberikan semacam tahdzir, semacam takzir kepada si pengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Ustadz Wafi telah membeberkan kisah cerita awal-awal dalam membela para habaib. Pada awal cerita, Ustadz Wafi telah mengatakan bahwa sebenarnya para habaib telah kalah. Habaib telah kalah atas tuduhan nasabnya para habaib yang tidak tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ungkapan cerita ini membuka kedok dari para habaib bahwa mereka sebenarnya telah kalah di dalam membela nasabnya sendiri. Para habaib telah terkalahkan, tidak mampu lagi untuk membuktikan data-datanya yang menguatkan bahwa mereka para habaib tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi
Ustadz Wafi merasa terpanggil karena gurunya NU dan ulama-ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah itu dianggap salah semua jika sampai nasab para habaib ini dibatalkan. Maka Ustadz Wafi pun akhirnya ikut membela para habaib. Tentunya ini menjadi kesempatan, menjadi peluang bagi habaib untuk memanfaatkan Ustadz Wafi untuk membela nasabnya, sehingga akhirnya malah antar pribumi yang saling berdebat, antar pribumi yang saling beradu, bukan para habaibnya. Mereka malah akhirnya jadi cuci tangan seperti kemarin-kemarin yang telah disampaikan oleh Habib Taufik. Mereka mengandalkan Kiai Haji Qurtubi untuk mewakili para habaib. Ini jelas-jelas para habaib sengaja mencuci tangan, sengaja mengumpankan sesama pribumi biar beradu. Dari para habib sendiri mereka berungkang-ungkang cuci tangan, mau melepas. Berkaitan dengan para ulama-ulama Nusantara yang mereka taukuf diam dengan para habaib yang sejak dulu dikenal sebagai keturunan dari baginda Nabi SAW, khusnudon saya, mereka tidak mau mengisbat, meskipun dari para ulama-ulama kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang alim, alamah, yang soleh, tetapi tidak semua ulama menguasai semua keilmuan, termasuk ilmu nasab. Ini adalah ilmu yang memang sangat jarang dikuasai. Jadi khusnudon saya kepada para ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang diam tidak mau mengisbat para habaib mereka, karena waktu itu tidak ada kajian yang membahas lebih mendalam tentang para habaib, sehingga kita dikhabarkan bahwa para habaib adalah keturunan dari baginda Nabi SAW. Mereka taukuf, mereka diam dan hanya mengiyakan sebagai bentuk penghormatan. Berbeda dengan sekarang, Kiai Haji Imaduddin telah menemukan data-data yang ilmiah yang kuat. Maka ketika mengetahui kebenaran wajib menyampaikan, dan itu termasuk sebagai dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak disampaikan justru malah membiarkan kebatilan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.